Ilmu falak Indonesia berkembang seiring dengan masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Para ulama dari Timur Tengah membawa pengetahuan ini yang kemudian beradaptasi dengan konteks lokal di masa Kesultanan Demak dan Aceh. Proses masuknya Islam ke Nusantara juga berperan dalam pengembangan ilmu falak dengan teori yang mengasumsikan masuknya agama dari orang Arab yang melakukan perdagangan ke wilayah tersebut. Selain itu, orang Arab yang bermigrasi ke India dan kemudian ke Nusantara juga memberikan kontribusi. Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, ilmu falak diajarkan di lingkungan istana dan di kalangan ulama, serta digunakan untuk menentukan waktu ibadah dan keperluan non-ibadah seperti navigasi. Meskipun pengaruh ilmu falak barat mulai masuk saat penjajahan Belanda, umat muslim tetap mengandalkan perhitungan tradisional. Peran ulama sangat signifikan dalam penyebaran ilmu falak, terutama dalam pesantren sebagai pusat penting bagi pengajaran ilmu tersebut. Pengembangan ilmu falak mencapai tonggak penting pada tahun 1972 dengan pembentukan Badan Hisab Ruqyat oleh MUI dan lembaga khusus Kementerian Agama yang menangani ilmu falak di Indonesia. Kitab-kitab ilmu falak dari Timur Tengah menjadi sumber utama, tapi ada juga ulama Indonesia yang menulis kitab sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Baik, yang pembahasan kedua yaitu ada tokoh-tokoh ilmu falak di Indonesia. Yang tokoh pertama yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pendiri Muhammadiyah adalah salah satu ulama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia. Dia memperkenalkan metode penemuan waktu sholat dan arah kiblat dengan menggunakan alat-alat astronomi modern seperti kompas dan teodolit. Karyanya dalam ilmu falak menekankan pentingnya pengetahuan ilmu ilmiah dalam ibadah umat Islam. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keahlian Kiai Ahmad Dahlan yaitu masalah ilmu falak ini adalah ketika ia meluruskan arah kiblat dari Masjid Agung Yogyakarta. Pada saat itu, Masjid Agung Yogyakarta beserta masjid-masjid di sekitarnya mempunyai arah kiblat yang lurus ke barat, sehingga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, arah kiblat dari masjid-masjid tersebut digeser ke arah utara agar tepat menghadap ke kiblat berdasarkan perhitungannya waktu itu. Selain peristiwa pelurusan arah kiblat ini, Kiai Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai penggagas kalender Muhammadiyah yang sudah digagasnya sejak tahun 1915. Kalender ini sudah memuat 3 sistem penanggalan, yaitu Masehi, Hijriyah, dan Jawa Islam. Selain itu, dalam kalender ini juga sudah terdapat jadwal waktu sholat, arah kiblat, dan perhitungan-perhitungan lainnya yang semua itu menjadi bukti keahliannya dalam bidang ilmu falak. Penelitian yang selama ini dilakukan terhadap karya dari Kiai Ahmad Dahlan hanya sebatas mengenai akurasi dari perhitungan di dalam karyanya. Dan hampir belum ada penelitian yang secara spesifik menyinggung bagaimana pengaruh dari karya Kiai Ahmad Dahlan bagi kajian ilmu falak di Indonesia. Berikut peran dan kontribusi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam ilmu falak di Indonesia. Pertama, memperkenalkan metode penentuan arah kiblat dan waktu sholat yang lebih akurat dan memanfaatkan ilmu astronomi modern. Pada saat itu banyak masjid di Indonesia yang tidak mengarah tepat ke arah kiblat karena masih menggunakan metode tradisional yang kurang akurat dan memperkenalkan alat seperti kompas yang memastikan arah kiblat yang lebih tepat. Yang kedua yaitu menulis sejumlah karya yang menjelaskan tentang ilmu falak dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, terutama terkait penentuan waktu sholat dan ibadah lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu falak sebagai bagian dari kurikulum keislaman dengan menekankan pentingnya memadukan pengetahuan agama dengan sains modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan 3 karya dalam bidang ilmu falak yaitu Tazkirah Al-Ikhwan, Bulugh Al-Watar, dan Natijah Al-Miqat. Karya-karya inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan kajian ilmu falak di Indonesia. Berikut penjelasan dari 3 karya tersebut. Karya yang pertama yaitu Tazkirah Al-Ikhwan.
Kitab Tazkirah Al-Ikhwan merupakan karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kitab ini tidak secara langsung berfokus pada ilmu falak, tetapi lebih merupakan panduan moral dan spiritual bagi anggota Muhammadiyah dalam menjalankan ajaran Islam. Tazkirah Al-Ikhwan ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu dan mengandung nasihat serta petunjuk bagi umat muslim, khususnya para anggota Muhammadiyah untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan keimanan. Yang kedua yaitu ada Bulugh Al-Watar. Kitab Bulugh Al-Watar adalah kitab yang sangat bermanfaat dalam mempelajari ilmu nahwu dan meningkatkan kemampuan dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Kitab ini banyak digunakan di kalangan pelajar ilmu agama, khususnya di lingkungan pesantren untuk membekali mereka dengan pengetahuan tata bahasa Arab yang mendalam. Kitab ini membahas aneka persoalan bulan atau hilal seperti pembahasan bujur lintang bulan, posisi bulan, deklinasi bulan, sudut waktu bulan, terbit atau terbenam bulan, lama bulan hilal, di atas ufuk, manzilah bulan, fraksi cahaya bulan, iman rukyan hilal, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu Natijah Al-Miqat, adalah kitab penting dalam kajian ilmu falak di Indonesia yang memberikan panduan lengkap tentang penentuan waktu ibadah dan arah kiblat. Karya ini menunjukkan bagaimana ulama Nusantara memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu astronomi Islam yang memadukan antara ilmu tradisional dan metode ilmiah dalam praktik ibadah. Sekian materi mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Kiai Haji Mas Mansur dan yang merupakan seorang ulama dan pemimpin Muhammadiyah yang berperan besar dalam penyebaran ilmu falak. Karyanya ini berfokus kepada metode hisab atau perhitungan astronomi untuk penentuan awal bulan Hijriah. Muhammad Mansur Al-Damiri Al-Batawi yang membangun wacana fikih falaknya berangkat dari pendapat para ulama, tetapi bukan berarti beliau menelan mentah-mentah, tetapi juga berangkat dari hasil pemikirannya yang kemudian dituangkan dalam kitab Al-Mizan Al-I'tidal yang merupakan hasil perpaduan antara wacana fikih dan falak. Muhammad Mansur membangun wacana fikih falak dalam kitab Al-Mizan yang berpedoman kepada beberapa kitab fikih, hadis, falak, dan tafsir sebagai rujukannya yang membahas tentang mengenai had atau batasan, imkan al-ru'yah, had mutlak, dan persaksian hilal atau syahadah. Di antara peran dan kontribusi Kiai Haji Mas Mansur dalam ilmu falak yaitu diantaranya memperkenalkan konsep hisab dan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia. Muhammad Mansur memiliki kontribusi penting dalam bidang ilmu falak atau astronomi Islam melalui beberapa karyanya yang diantaranya yaitu Tashil Al-Miqat, Risalah fi Taqwim Al-Mawaqit, dan yang terakhir Al-Mahabbatih Al-Falakiyah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dengan nama beliau, pasti teman-teman di sini tidak asing mendengar nama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selain politisi dan sekarang beliau menjabat sebagai wakil presiden di kepemimpinan Bapak Joko Widodo, beliau juga memiliki pengaruh besar terhadap ilmu falak di Indonesia. Beliau cukup mendalami ilmu falak, terutama di bagian penentuan kalender Hijriah dan penentuan awal bulan puasa. Karena di MUI dia banyak mengkaji dalam terhadap pemikiran-pemikiran ilmu falak yang ada di Indonesia. Tidak lepas daripada itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin sering sekali mengkaji kitab perkembangan ilmu falak seperti yang sudah ditulis oleh karya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yaitu Risalah Al-Falakiyah. Kitab ini menjadi panduan bagi ulama dan santri dalam memahami dasar-dasar ilmu falak. Yang ketiga ada teori ijtima qabul ghurub. Salah satu teori penting yang diterapkan dalam ilmu falak Indonesia adalah ijtima qabul ghurub, yaitu konsep bahwa penentuan awal bulan baru dapat dilakukan jika terjadi
konjungsi bulan dan matahari sebelum terbenamnya matahari. Nah, dari penyampaian tadi, sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin memiliki peranan penting di dalam penentuan bulan Hijriah karena beliau termasuk ke dalam orang-orang MUI. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Syekh Nawawi dan Syekh Asnawi dalam perkembangan ilmu falak di Banten. Sebelum kita membahas tentang kontribusi Syekh Nawawi dan Syekh Asnawi ini, khususnya di dalam perkembangan ilmu falak, terutama di Banten, saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi Syekh Nawawi, yaitu Syekh Nawawi sendiri lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, atau ada juga yang berpendapat 1815 Masehi, yaitu bernama Abu Abdul Mu'ti Muhammad atau Muhammad Nawawi, yang kemudian kita kenal sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, kira-kira Kampung Tanara ini 30 meter dari kota Serang arah utara. Beliau keturunan Maulana Sultan Hasanuddin, Sultan Banten yang pertama. Mengapa di belakangnya ada Al-Bantani? Karena sebagai simbolik atau atribut atas asalnya, yaitu Banten, agar bisa membedakan yang mana Imam Nawawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi tumbuh dalam sebuah keluarga yang taat beragama, sebuah keluarga yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. Ayahnya, yaitu bernama Kiai Haji Umar bin Arabi, adalah ulama sekaligus penghulu sekaligus pemimpin masjid di desa Tanara. Kemudian ada ibunya bernama Nyai Zubaidah, adalah seorang yang sohiyah atau seorang yang taat lah, di asli pula di desa Tanara. Nah, ada peristiwa unik, yaitu mengenai Syekh Nawawi pada saat Nyai Zubaidah mengandung, yaitu ayahnya yang bernama Kiai Haji Umar sudah menyiapkan jauh-jauh hari atas nama yang disematkan kepada sang jabang bayi yang dikandung oleh istrinya. Ia sangat berharap bahwasanya anak pertamanya yaitu laki-laki. Ia pun bernazar bahwasanya apabila anak itu laki-laki, maka ia akan menamainya dengan Muhammad Nawawi. Nah, tidak lain tidak bukan ayahnya, yaitu Kiai Haji Umar bin Arabi, terinspirasi dari seorang ulama yang kitabnya dikaji olehnya. Ulama itu banyak menguasai banyak disiplin ilmu agama Islam seperti hadis, tafsir, fikih, gramatika Arab, kemudian teologi, tasawuf, dan banyak lagi yang lain-lain. Karena saking alimnya ulama tersebut, salah seorang dari ulama itu, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Malik Al-Andalusi, mengabadikannya dalam sebuah syair yang tertuang di bait Alfiyah yang berjumlah 1000, yaitu warajulun minal karimi indana, artinya seorang ulama besar yang mempunyai derajat tinggi berada di sampingku, mengikuti ilmuku. Sosok ulama yang disebut adalah Syekh Abu Zakaria bin Syarab bin Muri bin Hasan Al-Hizami Al-Hawrani Al-Nawawi Al-Dimashqi, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi dari daerah Nawa, Damaskus, Suriah. Nah, tentunya pasangan
suami istri ini mempunyai, selain Syekh Nawawi Al-Bantani ini mempunyai 6 anak, yang 4 laki-laki dan yang 2 adalah perempuan. Jadi keseluruhannya ada 7. Anak-anaknya itu ada Muhammad Nawawi atau disebut Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdul, Syakilah, Syahriyah. Nah, tentunya kita sangat bangga ya sebagai orang Islam terbentuknya berdomisili di Indonesia, sangat bangga mempunyai ulama sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani yang reputasi intelektualnya itu sangat tinggi sampai bisa dibilang tingkatannya dunia. Ditinjau juga dari keturunannya bahwasannya Syekh Nawawi Al-Bantani ini ada garis keturunan dari Sunan Gunung Jati, yaitu salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani tergolong pendidik yang giat dan aktif mengajarkan ilmunya. Sebenarnya ketika masih di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani sudah aktif mengajarkan ilmu-ilmu Islam di pondok pesantren sang ayah. Syekh Nawawi Al-Bantani telah menulis paling tidak tentang 9 bidang disiplin pengetahuan, yaitu tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid atau teologi, tasawuf, kehidupan Nabi, tata bahasa Arab, hadis, dan akhlak atau ajaran moral Islam. Jumlah karyanya sebagaimana dinyatakan oleh banyak penulis, lebih dari 100 buah. Di antara ilmu yang diajarkan yaitu yang pertama adalah bidang tafsir. Tafsir Al-Munir lil Ma'alim An-Tanzil atau Marah Labid Tafsir An-Nawawi merupakan kitab tafsir yang tersusun dari 985 halaman, terdiri dari 2 jilid dan selesai pada tahun 1305 Hijriah. Merupakan salah satu karya Syekh Nawawi yang dikagumi oleh ulama di Mekah dan di Mesir. Bahkan karena terbitnya kitab ini, beliau kemudian mendapatkan gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz. Beliau menulis tafsir ketika dunia Islam sedang tidak memperlihatkan tanda-tanda revitalisasi terhadap tradisi klasik Islam. Yang kedua yaitu bidang tasawuf dan akhlak. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menulis beberapa kitab tentang tasawuf dan akhlak. Tema kajian yang banyak mendapat perhatian pada masa itu. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah penganut tasawuf Imam Al-Ghazali. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menyarankan masyarakat untuk mengikuti salah satu imam tasawuf. Di antaranya adalah Imam Sa'id bin Muhammad Abu Al-Qasim Al-Junaidi, karena menurutnya beliau adalah pangeran tasawuf dalam hal teori maupun praktek. Yang selanjutnya yaitu fikih. Dalam hal fikih, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah penganut mazhab Syafi'i. Beliau merupakan tokoh penting penjaga ajaran Syafi'i di kalangan kaum muslimin di Jawa. Ilmu fikih merupakan jenis ilmu pengetahuan Islam yang sangat signifikan karena orang tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam ibadah ritual tanpa mempelajari ilmu tersebut secara sungguh-sungguh. Mereka yang bukan ahli al-ijtihad al-mutahlaq wajib bertaklid pada sebuah mazhab. Kitab Syekh Nawawi Al-Bantani juga membahas masalah fikih adalah Syarah Uqul Dilijain, Syarah Sulam Al-Munajah, Nihayah Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in, Tawsih Al-Fad Al-Qorib, dan Sulam At-Taufiq. Yang terakhir yaitu teologi. Syekh Nawawi Al-Bantani ialah tergolong Sunni yang mendukung sebagian besar pemikiran Sunni dalam menentang kelompok Zahriyah atau materialisme dan Mu'tazilah atau rasionalisme. Sebagaimana halnya para penulis Sunni lainnya, Syekh Nawawi Al-Bantani memposisikan dirinya di titik tengah di antara dua kelompok ekstrim Qadariyah dan Jabariyah.
Syekh Nawawi Al-Bantani dalam hal ini merupakan representasi ulama Jawa abad ke-19 yang berupaya menyegarkan kembali ajaran Islam abad pertengahan di bidang teologi dan meninggalkan jauh-jauh konsep kemutlakan Allah melalui konsep tawakal ala Allah. Berdasarkan penulisan terhadap berbagai literatur yang ada, karya tulis Syekh Nawawi Al-Bantani tentang teologi berjumlah sebesar 41 buah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip sasaran dakwah berdasarkan argumentasi Imam Hanafi. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa dakwah yang baik adalah dakwah yang menggunakan teologi metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat objek dakwah karena tingkatan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang Syekh Asnawi beserta biografinya. Baik, di sini Syekh Asnawi bin Abdurrahman bin Al-Bantani ini atau yang dikenal sebagai Syekh Asnawi Caringin 1850 sampai 1937. Beliau adalah seorang ulama dari Banten. Syekh Asnawi lahir di Kampung Caringin, Labuan, Banten sekitar tahun 1850 Masehi dan di tengah keluarga religius. Lalu di sini ada sang ayah Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin dan ibunya ini bernama Nyi Mustajah bin Kiambah bin Syekh Cinding bin Syekh Abdurrahman Ciliwung bin Syekh Hasan atau Raden Kenyep atau juga Ki Kenyep ya, dan bin Waliuddin atau Pangeran Jaga Lautan. Nah, berasal dari keluarga yang kental Islam, bahkan disebutkan pula bahwa Syekh Asnawi ini masih keturunan dari Sultan Ageng dari Mataram atau keturunan Raden Patah. Nah, melahirkan ulama kaliber internasional Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Besar Masjidil Haram ini melahirkan murid yang menjadi ulama besar di tanah air seperti Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Syekh Asnawi Al-Bantani. Keduanya berguru langsung ke Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekati. Sekembalinya ke tanah air, Syekh Hasyim Asy'ari berdakwah di Jawa Timur, sedangkan Syekh Asnawi kembali ke tanah kelahirannya Banten. Syekh Asnawi lahir di tahun 1850 dari keluarga religius. Lalu ayahnya adalah Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin ini, sedangkan ibunya Ratu Sabiah juga dari keluarga agamis. Dan lingkungan tersebut membuat Syekh Asnawi tumbuh menjadi sosok yang gemar belajar ilmu agama, bahkan sampai ke Mekah, Arab Saudi. Nah, pendidikan sejak usia 9 tahun, sang ayah mengirim Syekh Asnawi ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Syekh Nawawi Al-Bantani yang kala itu menjadi imam Masjidil Haram karena kepandaian Syekh Asnawi yang menonjol dan juga karena sama-sama dari Banten, Syekh Asnawi memberikan perhatian lebih dengan mengajarkan banyak ilmu kepadanya. Nah, hingga suatu saat dirasa cukup, maka Syekh Asnawi kembali ke tanah kelahirannya di Labuan, Banten. Sekitar tahun 1870, kepandaiannya berdakwah membuat dalam waktu singkat Syekh Asnawi memiliki banyak murid. Syekh Asnawi menjelma menjadi ulama terkenal dan berpengaruh dan ulama pejuang. Syekh Asnawi adalah ulama pejuang dalam melawan Belanda. Ia memimpin perang pada tahun 1926. Nah, Syekh Asnawi ditangkap dan dipenjara di Tanah Abang, Jakarta. Lalu selanjutnya Syekh Asnawi ini diasingkan ke Cianjur. Pada usia masih sangat belia, 9 tahun, Syekh Asnawi ini sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Nah, jadi di tanah suci. Jadi ketika 19 tahun di umur 9 tahun yang sangat masih muda itu, Syekh Asnawi dikirim sama ayahnya yang bernama Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin ini untuk belajar ke Mekah. Nah, hingga ketika dirasa udah mumpuni dalam segi agama, jadi Syekh Asnawi ini dipercaya untuk mendakwahkan Islam. Nah, maka Syekh Asnawi ini pun pulang kembali ke tanah kelahirannya di Banten itu. Nah, ia pun mulai mengajar dan mengundang ketertarikan banyak pemuda dan sekitarnya. Hingga menjadi muridnya, tersiarlah nama Asnawi sebagai ulama di kawasan Banten hingga
dan sekitarnya. Jadi kepiawaian Syekh Asnawi ini dalam berdakwah membuat nama Syekh Asnawi tersohor sehingga ulama besar di Banten. Nah, pangeran kebangsaan tak hanya mengajarkan agama, Syekh Asnawi juga terkenal semangatnya yang menggebu dalam melawan penjajah. Nah, dan juga ia mengobarkan semangat pemuda untuk melawan dan menentang kolonialisme Belanda pada saat itu. Dan apalagi saat itu seluruh wilayah Banten berhasil dikuasai oleh penjajah Belanda. Bahkan tak hanya mengobarkan semangat kemerdekaan lewat lisan, tapi juga aksi. Nah, Syekh Asnawi juga dikenal memiliki ilmu bela diri yang sangat sakti. Jadi Syekh Asnawi yang tangguh dan juga berhasil mengajak pemuda untuk melawan penjajah pun menjadi ancaman bagi Belanda. Terlebih lagi Banten dikenal sebagai tempat lahirnya para pemberontak Belanda gitu. Dan bukan hanya dari kalangan rakyat biasa, melainkan juga dari kalangan ulama. Nah, alhasil Kiai pernah ditahan oleh penjajah di Tanah Abang serta diasingkan oleh ke Cianjur. Jadi setelah pemberontakan itu Kiai Syekh Asnawi ini dipenjarakan di Tanah Abang Cianjur karena aksi memberontak di kolonialisme Belanda itu. Dan juga dia dihukum kurang lebih 1 tahun dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Namun selama ditahan dan diasingkan, Syekh Asnawi tetap aktif menyampaikan dakwahnya. Jadi tetaplah ketika Syekh Asnawi ditahan pun dia masih menyebarkan ataupun berdakwah di saat itu. Lalu saat itu juga Syekh Asnawi mendirikan madrasah dan masjid Caringin selesai diasingkan. Dan Syekh Asnawi kembali ke kampungnya di Caringin. Syekh Asnawi pun menghabiskan usianya untuk pengajaran agama di tempat kelahirannya, Caringin. Baik, saat ini kita akan membahas tentang Imam Asnawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani atau biasa disebut dengan Syekh Asnawi bin Abdurrahman Al-Bantani atau yang biasa dikenal dengan Syekh Asnawi Caringin adalah seorang ulama dari Banten. Syekh Asnawi lahir di kampung Caringin, Labuan, Banten sekitar tahun 1850 Masehi di tengah keluarga yang religius. Dari sang ayah, Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin, dan ibunya adalah seorang Nyi Mustajah binti Ki Ambah bin Syekh Cinding bin Syekh Abdurrahman Ciliwung bin Syekh Hasan Raden Kenyep atau Ki Renyep bin Waliuddin Pangeran Jagalautan. Berasal dari keluarga yang kental berislam. Bahkan disebut pula bahwa Syekh Asnawi masih keturunan Sultan Agung dari Mataram atau keturunan Raden Patah. Banten melahirkan ulama kaliber internasional, Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam besar Masjidil Haram ini melahirkan murid yang menjadi ulama besar tanah seperti Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Syekh Asnawi Al-Bantani. Keduanya langsung berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Ketika kembali ke tanah air, Syekh Hasyim Asy'ari berdakwah di Jawa Timur, sedangkan Syekh Asnawi kembali ke tanah kelahirannya yakni di Banten. Syekh Asnawi lahir tahun 1850 dari keluarga religius. Lingkungan tersebut membuat Syekh Asnawi tumbuh menjadi sosok yang gemar belajar ilmu agama, bahkan sampai ke Mekah, Arab Saudi. Sejak usia 9 tahun, sang ayah mengirim Syekh Asnawi ke Mekah untuk belajar ilmu agama ke Syekh Nawawi Al-Bantani yang kala itu menjadi imam Masjidil Haram. Karena kepandaian Syekh Asnawi yang menonjol dan juga karena sama-sama dari Banten, Syekh Nawawi memberikan perhatian lebih dengan mengajarkan banyak ilmu kepadanya. Hingga satu saat dirasa cukup, Syekh Asnawi kembali ke tanah kelahirannya di Labuan Banten sekitar tahun 1870. Mulai dari kepandaiannya menjadi seorang berdakwah, membuat dalam waktu singkat Syekh Asnawi memiliki banyak murid. Syekh Asnawi menjelma menjadi ulama terkenal yang berpengaruh. Syekh Asnawi adalah pejuang dalam melawan Belanda. Ia memimpin perang pada tahun 1926. Kemudian Syekh Asnawi ditangkap dari penjara di Tanah Abang, Jakarta. Selanjutnya Syekh Asnawi diasingkan ke Cianjur. Syekh Asnawi memiliki seorang anak yang bernama Kiai Haji Muhammad Hadi dan menantunya Kiai Haji Ahmad Khotib.
turut ditangkap dan diasingkan ke Digul Hulu, Papua. Pada tahun 1931, Syekh Asnawi dibebaskan. Ia kembali ke Caringin, Labuan, dan wafat pada tahun 1937. Syekh Asnawi dimakamkan di Caringin, yang dimana lokasi pemakamannya tersebut banyak orang yang menyebutkan sebagai Syekh Asnawi Caringin. Makamnya hingga kini tak pernah sepi dari para penziarah. Ziarah ke makam Syekh Asnawi Al-Bantani menuju makam Syekh Asnawi bukanlah hal sulit. Banyak orang Labuan dan Banten yang mengenal makam ulama legendaris Banten ini. Jika sudah sampai di kawasan makam Caringin, penziarah tidak perlu khawatir mengenai biaya ziarah. Masuk untuk mobil itu hanya sebesar 10.000 saja untuk membayar parkir. Kemudian ketika sampai di pintu makam, penziarah akan ditanya oleh pengurus makam pertanyaan seputar asal penziarah. Pengurus akan menjelaskan kisah tentang Syekh Asnawi dan sejumlah agenda ziarah termasuk haul dan lain sebagainya. Di tempat inilah para penziarah berdoa. Lazimnya para penziarah menaruh minuman di depan makam. Setelah selesai berdoa, minuman dibawa kembali. Konon diyakini air yang didoakan di depan makam Syekh Asnawi Al-Bantani memiliki banyak faedah, termasuk untuk penyembuhan. Tidak lupa juga setelah ziarah selesai, biasanya ada gelar sajadah. Nah, ini bagi para penziarah nantinya yang hendak bersedekah itu nanti dipersilahkan. Seperti itu. Kembali lagi kita mengulas pada biografi beliau. Pada usia yang masih sangat belia sekali, 9 tahun, dia sudah dikirim oleh ayahnya untuk ke Mekah, tanah suci, untuk belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bertahun-tahun dia belajar mengenyam pendidikan hingga kembali lagi kepada Banten di Caringin. Kalau kita lihat daripada peran kebangsaannya, Syekh Asnawi dikenal sebagai semangat yang menggebu dalam melawan penjajah. Ia mengobarkan semangat pemuda untuk melawan dan menentang kolonialisme Belanda. Apalagi saat itu seluruh wilayah Banten berhasil dikuasai oleh penjajah. Bahkan tak hanya mengorbankan semangat kemerdekaan lewat lisan, tapi juga aksi. Syekh Asnawi juga dikenal memiliki ilmu bela diri yang sakti. Kemudian Syekh Asnawi mendirikan madrasah dan masjid Caringin. Syekh Asnawi setelah kembali dari Mekah kembali ke Caringin, ia giat menyiarkan Islam, mendirikan sebuah madrasah Masyarikul Anwar dan masjid di Caringin pada 1884. Masjid tersebut bernama Masjid Caringin yang kini masih berdiri tegak. Ada kisah yang beredar masyarakat bahwa kayu untuk membangun masjid tersebut berasal dari sebuah pohon yang dibawa Syekh Asnawi dari Kalimantan. Pohon tersebut hanya satu tapi menghasilkan banyak kayu karena keberkahan sang Syekh. Kemudian juga beberapa sumber menyebutkan bahwasanya pembangunan Masjid Caringin selalu ditujukan untuk membangun kembali peradaban masyarakat yang hancur akibat letusan Gunung Krakatau pada 1883. Membangun kembali akidah masyarakat yang didirikan sarana masjid tersebut. Sejak masjid berdiri, dakwah pun makin mengalir. Banyak pemuda yang datang untuk berguru kepadanya. Syekh Asnawi pun menghabiskan usianya untuk mengajarkan agama dari tempat kelahirannya, yaitu di Caringin. Setelah banyak kiprah yang ditorehkan bagi masyarakat, terutama Banten, Syekh Asnawi mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 1937 Masehi. Ia meninggalkan banyak sekali anak, yakni sebanyak 23 putra dan putri. Ia dimakamkan di dekat masjid yang ia bangun, Masjid Caringin. Hingga kini banyak masyarakat yang rajin berziarah ke makam beliau, makam Syekh Asnawi Al-Bantani.